ya Bapa di dalam surga. Yang paling kami perlukan dalam hidup ini adalah hanya Engkau dan kasih setiamu. Benar ya Tuhan, di perayaan ulang tahun GSPDI Philadelphia Jalan Mundu yang ke-40 hari ini, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih karena nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu untuk terus memberkati kehidupan jemaat ini. Dan kami puji Engkau dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan jemaat dulu kembali. Baik, shalom. Ya, ini hari kali yang kedua saya kembali memperkenalkan diri di tempat ini karena saya berturut-turut diundang oleh gembala di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan setelah hari Minggu kemarin. Tapi saya harus minta maaf dulu nih, karena 2 kali saya kesini saya tidak disertai oleh istri saya. Kami biasa melayani selalu bersama-sama, tapi mohon maaf karena hari ini istri saya itu kan guru sekolah minggu Bapak Ibu. Jadi ada anak sekolah minggu yang ulang tahun hari ini. Jadi istri saya harus juga memimpin ibadah sekolah minggu untuk merayakan ulang tahun anak sekolah minggu di gereja yang kami gembalakan. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi lain kali saya janji pasti saya bawa istri saya. Ya, yang penting jauh-jauh hari saya bisa tahu jadwal saya di mana tempat saya melayani juga. Memang saya harus atur dulu jadwal saya Bapak Ibu Saudara. Tapi karena hari ini khusus merayakan ulang tahun GSPDI Philadelphia, apa tadi yeliannya? Philadelphia kasih persaudaraan. Apa satu lagi? Kita lakukan. Oh iya, bukan hanya kita dengarkan, tapi kita lakukan. Baik, tapi didengarkan dulu lah ya. Kalau nggak didengarkan, apa yang mau dilakukan? Pasti salah tuh, ya kan? Karena salah dengar. Nah, baik. Saya sangat pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun lah ya buat Pak Gembala di sini, Bapak Ibu Saudara, masih sangat muda ya, tapi kita bangga lah dalam Tuhan ada anak-anak muda yang mau memberikan dirinya untuk meneruskan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Amin. Kita hargai itu dan kita dukung, harus didukung, bukan hanya dihargai. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya dipercayakan hari ini khusus untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema berakar. Setelah berakar apa lagi? Bertumbuh dan berbuah. Ini tema firman Tuhan yang sangat jitu, keren ya. Nah, bagus sekali karena kalau bagi saya juga Bapak Ibu Saudara, kalau merayakan ulang tahun gereja kami juga baru merayakan ulang tahun yang ke-26 tahun. Itu sederhana saja. Maksudnya sederhana, tidak banyak, terlalu banyak hias-hiasan. Hatinya aja yang dihiasi. Amin. Iya, hati dan pikirannya yang perlu dihiasi. Itu apalah terlalu banyak penampilan kerlip dunia, tapi orang-orangnya tidak Philadelphia, gitu kan? Tidak hidup saling mengasihi sebagai saudara. Nah, itu sangat menarik. Ya, Philadelphia kasih persaudaraan, lakukan gitu tadi ya. Nah baik, tapi bagaimana kita Bapak Ibu Saudara memaknai
moto daripada GSPD Philadelphia ini dengan tema yang khusus, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, kita akan terlebih dahulu menampilkan dulu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema berakar, bertumbuh dan berbuah, dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Mari saudara-saudara, kita lihat, langsung bisa fokus ke depan melihatnya, supaya nanti ayat-ayat firman yang ada di gadget kita itu supaya tidak terlalu lama kita buka, langsung bisa kita lihat ke depan. Soalnya nanti kalau kita buka Alkitab, kita buka HP kita, yang datang di situ notifikasi YouTube, yang dibuka malah YouTube, ya kan? Nah udah gitu ada WA, balas dulu, dibalas, dan tadinya mau buka Alkitab, kok jadi balas-balas WA, gitu ya. Nah, ya itu bukan rahasia lagi, karena memang kita ini semuanya perlu fokus, amin. Ya, makanya ada ini namanya apa? In fokus. Ya, jadi kita fokus, boleh langsung ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, seperti inilah dikatakan firman Tuhan untuk kita mengerti apa itu berakar, bagaimana kita bertumbuh, dan bagaimana kita berbuah. Amin. Ya, kita baca sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita kembali ke ayat 6 dulu. Ya, satu-satu ayat ditampilkan supaya tulisannya besar, ya, dan mudah kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu mendengar atau mengetahui ada tumbuhan yang berakar tapi tidak pernah ditanam? Ada nggak? Ada akarnya, tumbuh tapi nggak pernah ditanam. Ibu-ibu lah yang biasa misalnya rambut juga ada akarnya kan? Nggak pernah ditanam. Oke. Misalnya toge, ada akarnya ya, tapi nggak, kalau itu nggak ditanam kan? Tapi kalau ditiup angin bagaimana? Langsung selesai. Jadi pertama harus apa? Ditanam dulu. Nggak mungkin bisa berakar kalau nggak ditanam. Amin. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu memahami posisi kita. Di mana kita? Amin, Bapak Ibu. Di mana kita? Oh, di mana? Di sini, bukan di luar, di sini, lagi di ruangan ini. Tentu, ya, secara fisik kita ada di sini, secara rohani juga kita ada di sini saat ini. Tapi maksud saya adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Kristus. Amin. Berkaitan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita sudah tertanam? Karena kalau kita tidak tertanam, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Bertumbuh kemana? Apalagi berakar, apalagi berbuah. Jadi kita harus mengetahui dan menyadari terlebih dahulu ada suatu kesadaran secara personal, secara pribadi dan secara kolektif. Sebuah kesadaran mengenai posisi kita di hadapan Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat tadi di ayat 6 dikatakan apa? Kamu telah menerima siapa? Menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Disinilah kita tertanam.
pertama-tama. Amin. Ya, jadi kita bukan ujuk-ujuk langsung sudah jadi besar, kemudian bisa melakukan apa saja dan seterusnya. Semuanya kita harus melalui proses dilahirkan dulu. Amin. Masa kita udah besar begini tapi kita nggak sadar bahwa kita memang dilahirkan oleh ibu kita. Itu dulu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya sesudah kita besar, sesudah kita hebat, jangan lupa diri dengan orang tua kita, ibu kita yang sudah berkorban, yang mempertaruhkan nyawanya supaya kita bisa lahir ke dunia ini. Amin. Setiap anak yang mengingat hal ini tidak akan pernah mendurhaka kepada orang tuanya. Percaya. Amin. Tidak akan mungkin ada anak yang mendurhaka kepada orang tua kalau dia menyadari bagaimana ibunya bertaruh nyawa untuk melahirkan. Tapi karena banyak yang lupa akan hal itu, makanya merasa sudah hebat, sudah paling jago, dan lupa akan pengorbanan ibunya yang telah bertaruh nyawa untuk melahirkannya ke dunia ini. Jadi kalau ada anak-anak yang bandel, ya mudah-mudahan tidak ada, tapi tidak ada jaminan di dunia ini, karena dunia ini tempat yang jahat. Ya, kalau ada anak seperti itu, kita ingatkan dia tentang apa? Pengorbanan ibumu, bertaruh nyawa, melahirkan engkau supaya lahir ke dunia ini. Saya percaya pasti dia sadar kembali. Amin. Karena itu posisi dia, itu dia ditanam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, sekarang saudara, saya bukan sedang konseling keluarga, tapi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita secara keseluruhan jemaah, ya, baik anak-anak, remaja, maupun pemuda, dan juga yang sudah orang tua, yang sudah panjang umur, ya, kita sama-sama dalam hal ini menyadari apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Menerima, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selalu ada caranya. Nanti kalau ada, misalnya kalau ada kue ulang tahun menerima, pakai apa menerimanya? Kalau dikasih, ya kalau nggak dikasih jangan bersungsung, ya, biasa aja kali ini, ya kan? Nah, pasti menerima dengan tangan, iya. Nah sekarang menerima Kristus itu dengan apa? Dengan tangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menerima ini kita belajar dulu tentang bagaimana kita ditanam, ya kan? Supaya kita tahu kita ke arah mana bertumbuh. Amin. Ya kan, kita tidak tahu posisi kita akan asal-asal saja, ya kan? Kita akan melewati batas dan melanggar aturan dan seterusnya karena kita tidak mengerti posisi kita di mana. Setiap orang yang mengerti posisinya pasti terbimbing dalam tindakannya. Tapi kadang-kadang orang tidak tahu posisinya sehingga dia salah ngomong, salah melangkah, dan seterusnya. Dan kita di dalam Tuhan Yesus perlu mengetahui posisi kita. Nah, saya akan minta untuk ditampilkan di Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 masih di kitab yang sama, ya, supaya kita bisa menyadari tentang posisi kita, ya, yang menanamkan di dalam diri kita sebuah kesadaran bersama. Amin. Karena di sini kita bisa menjadi stabil, jangan gampang oleng. Amin. Nah, itu kalau kita ditanam sebagai bibit unggul, benih yang memang benar-benar akan berbuah asli, nggak usah khawatir, itu pasti nanti bertumbuh dan dia akan berbuah. Tapi kita mulai dulu dari penanamannya. Dikatakan di Kolose pasal 3, Kolose pasal 2 maksud saya, masih pasal 2, ayatnya yang ke-13. Langsung ayatnya yang ke-13, ya. Dikatakan di sini apa? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi kita dulu orang apa? Siapa di sini yang sudah pernah mati? Tunjuk tangan. Belum, kan firman Tuhan bilang lawan aja firman Tuhan itu. Paham saudara? Iya. Jadi kita perlu tahu latar belakang kita itu dulu dikatakan mati. Karena apa kita mati?
mati, dikatakan oleh karena pelanggaran dosa membawa kematian. Kematian di situ bukan hanya sekadar kematian fisik secara biologis, secara fisikal, tidak. Tapi ini adalah berkaitan dengan kematian terpisah dari Tuhan. Itu artinya apa? Upah dosa adalah maut, pasti masuk neraka, dibakar sampai selama-lamanya. Itulah kita. Kapan? Kita kan merasa, oh it's okay, semuanya beres semua, tidak ada masalah. Kita pernah menjadi orang yang mati di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Makanya tidak boleh ada yang sombong. Siapapun dia, apapun kedudukannya, apapun hartamu, apapun kepintaranmu, apapun gelar-gelar akademikmu, ya, apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun warna kulitmu, secantik apapun engkau, seganteng apapun engkau, semua sama di hadapan Allah. Amin. Pernah jadi orang mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa. Itu pertama harus kita tahu. Ya, kalau semua dunia menyadari itu, tidak akan ada orang yang sombong menerangi bangsa lain. Tidak akan ada yang sombong, ya, tidak peduli dengan sesamanya. Tapi karena orang-orang tidak menyadari posisinya, oh dia adalah juga ada sebagai orang yang mati terpisah dengan Allah karena dosa. Karena dosa itu harus dihukum. Bapak Ibu Saudara, dosa itu harus dihukum. Tetapi siapa yang menanggung hukuman itu? Nah, dikatakan di situ, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ini berkaitan dengan posisi kita di luar daripada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu mempunyai suatu tanda lahiriah karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, salah satu tanda lahiriah mereka adalah mereka harus disunat secara jasmani. Dan itu menyebabkan kita juga orang-orang dari bangsa lain menjadi tambah jauh dari Tuhan. Kalau orang Israel, mereka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Mereka bangsa pilihan.